Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Hai adik-adik, apa kabar? Sekali lagi kita bertemu kembali di dalam Amen. Pelajaran sekolah minggu kita untuk minggu ini ya. Cikgu harap kamu semua sehat lah kan? Sebab sekarang ini masih lagi PKP, jadi belajar dari rumah, tidak ada sekolah sampai ujung bulan. Oke, jadi mari kita semua berdoa sebelum kita mulai. Cikgu pimpin kita di dalam doa. Jadi sebelum kita memulakan segala sesuatu, Cikgu pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kehidupan, kesehatan yang Tuhan sudah curahkan, berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin datang memuji Engkau, menyembah Engkau, serta belajar firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama ya. Domba kecil, domba kecil, hilang atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Anak kecil, anak kecil, hilang atas gunung. Datanglah Tuhan Yesus, angkat anak kecil. Satu kali lagi. Domba kecil, domba kecil, hilang atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, hilang atas gunung. Datanglah Tuhan Yesus, angkat anak kecil, angkat anak kecil, angkat anak kecil. Yeay, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita untuk hari ini, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sekali lagi memberikan kami peluang untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan mendengar cerita, ajar kami dan buatkan kami mengerti ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, cerita hari ini adalah mengenai seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, si sulung dan yang satu adalah si bungsu. Pada satu hari ini si bungsu dia cakap sama bapak dia bilang, "Bapak, aku mau bahagian hartaku," dia bilang. Jadi si bapak ini dia pun memberikan hartanya, tapi dia bukan bagi si bungsu saja, dia bagi si sulung dan dia bagi juga sama si bungsu. Jadi apa si bungsu ini buat? Dia pergi jual semua hartanya dan dengan harta itu yang dia sudah jual, dia pergi ke negeri yang jauh daripada tempat tinggal bapak dia.
dia tidak tinggal sama bapak dia lagi setelah bapak dia bagi harta kepada si bungsu itu. Jadi bila sudah sampai di satu tempat di negeri yang bukan di tempat bapaknya, si bungsu ini dia hidup bersukaria dengan harta yang dia ada. Dia kasih habis duitnya cepat-cepat, sampailah tiba waktu kelaparan atau kebuluran, ada bencana kesusahan di negeri itu, di mana di tempat si bungsu itu tinggal. Dan si bungsu ini dia tidak ada apa-apa, sudah duitnya sudah habis, hartanya sudah tidak ada. Jadi si bungsu ini pun dia pergi kerja di satu ladang. Kamu tahu kah apa dia punya kerja? No, si bungsu ini dia kerja sebagai tukang jaga babi. Jadi daripada dia kelaparan, daripada dia susah, dia pun kerja. Tapi di ladang itu dia tetap kelaparan. Seorang pun tiada yang bagi dia makanan. Sampailah dia teringat bapaknya. Deng deng. Si bungsu ini dia bilang, kalau pekerja bapakku ini dorang makan sedap-sedap, tapi aku di sini tengoklah aku kelaparan sampai aku hampir mau mati, dia bilang. Jadi dia pun terfikir, bagus lagi aku balik sama tempat si bapak. Biarlah aku jadi pekerjanya, asalkan aku tidak kelaparan. Nah, si bungsu dia pun kembali kepada bapaknya. Waktu dia balik itu, dari jauh lagi si bapak itu dia pergi nampak anaknya yang si bungsu itu kan, yang sudah kasih tinggal dia dulu. Kamu tahu kah apa yang itu bapak buat? Itu bapak dia terus berlari mendapatkan anaknya si bungsu itu. Dia tidak pukul, dia tidak tandang, tapi dia pergi peluk anaknya, dia cium anaknya. Sebab apa? Sebab itu bapak dia sangat menyayangi anaknya yang bungsu itu, yang sudah kasih tinggal dia. Nah, jadi adik-adik, begitulah kisah mengenai seorang bapak yang sangat menyayangi anaknya. Adik-adik, Tuhan Yesus pun begitu juga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Apapun kesalahan kita, apapun kejahatan yang kita buat, bila kita meminta maaf kepada Tuhan, Tuhan sentiasa mengampuni, sentiasa memaafkan kita. Tapi adik-adik, bila kita sudah meminta maaf kepada Tuhan mengenai kesalahan kita, jangan lagi kita ulang apa yang kita buat itu, ya. Tidak boleh sudah buat seperti yang dulu, yang jahat-jahat itu jangan buat lagi, ya. Adik-adik, kita masuk dalam ayat hafalan pada hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat 20. Dia pun pulang kepada bapaknya. Satu kali lagi, Lukas pasal 15 ayat 20. Dia pun pulang kepada bapaknya. Hai. Jadi kita sama-sama sudah belajar kisah tentang anak yang hilang. Jadi sekarang kita masuk dalam doa penutupan. Anak-anak, mari kita semua kunci tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan sebentar tadi. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, tidak akan berpaling daripada Tuhan.
dan kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi. Bye. Senin, Selasa, engkau